Negara hukum. Negara hukum menurut F.R. Buttigieg adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Nah, jadi negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memang bersifat abstrak, yaitu memaksa dan memiliki sanksi yang sangat tegas. Gagasan negara hukum ini masih bersifat samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian kembali muncul secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Negara hukum dimulai sejak saat Plato mengungkapkan bahwa konsep negara yang baik adalah negara yang didasarkan pada suatu pengaturan hukum yang baik pula. Nah, maka dari itu, negara hukum memiliki beberapa unsur-unsur yang diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl, yang dimana unsur-unsur ini sangat penting bagi suatu negara. Yang pertama adalah perlindungan hak-hak asasi manusia, yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, lalu yang terakhir adalah peradilan administrasi. Rumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosiopolitik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang sangat signifikan. Selain unsur-unsur negara hukum, kemudian ada yang dinamakan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada asas legalitas, di mana pembatasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Lalu, yang kedua adalah perlindungan hak asasi. Lalu yang ketiga adalah pemerintah yang terikat pada hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Ketika hukum itu dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan suatu tugas dari pemerintah. Lalu yang keempat ada pengawasan oleh hakim yang merdeka. Nah, ini merupakan negara hukum secara sederhana, adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan. Kekuasaan tersebut dalam segala bentuk yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk kepada pemerintah. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep dari negara hukum, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum administrasi. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah administrasi recht yang diambil dari bahasa Belanda. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum administrasi negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai suatu tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam hukum administrasi negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara. Menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepada oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pemerintah. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
Hukum administrasi negara juga dapat diartikan sebagai segala aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas atau pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya. Lalu yang selanjutnya adalah sumber-sumber hukum dari administrasi negara. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah material, di mana material ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada faktor historis atau sejarah. Dalam studi perkembangan Han, ada dua bentuk sejarah sebagai sumber hukum, yaitu undang-undang dalam sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau di suatu tempat. Lalu yang kedua ada dokumen-dokumen dari suatu masa hingga diperoleh suatu gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin dapat diterapkan pada masa sekarang. Lalu yang kedua ada faktor sosiologis dan antropologis. Dari sudut sosiologis dan antropologis, sumber hukum material adalah seluruh masyarakat. Ini menyoroti lembaga-lembaga dalam masyarakat sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga sosial saat ini. Lalu yang ketiga ada faktor filosofis. Yang keempat ada faktor ekonomis. Lalu yang terakhir adalah faktor agama, yang dimana ini merupakan sumber hukum dari faktor agama. Salah satunya adalah kitab suci dan perjalanan hidup Nabi serta para sahabat dan pendapat pemimpin agama yang dianutnya. Lalu sumber hukum yang kedua ada sumber hukum formil. Yang pertama ada undang-undang, di mana dalam hal ini yang dimaksud dengan undang-undang adalah sebagai sumber hukum formil yang mencakup semua produk hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung. Lalu yang kedua ada konvensi. Konvensi ini sebagai sumber hukum yang berupa praktek pejabat pemerintahan. Konvensi bersifat tidak tertulis, tetapi sangat penting, mengingat Han selalu bergerak dan berkembang dan dituntut perubahannya oleh situasi pada saat itu. Lalu, yang ketiga ada jurisprudensi, di mana jurisprudensi adalah putusan hakim administrasi negara PT UN yang telah lalu yang memutuskan perkara administrasi negara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu yang keempat adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum. Pendapat ahli hukum ini dapat melahirkan teori-teori hukum dalam lapangan hukum yang kemudian dapat dijadikan dasar timbulnya kaidah-kaidah hukum dalam hukum administrasi negara. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup dari administrasi negara. Yang pertama, ruang lingkup yang luas, di mana Han ini bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antara lembaga negara ini dan antara lembaga negara yang lain serta warga negara dan jaminan hukum kepada keduanya baik warga negara dan lembaga negara. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup yang lebih spesifik, di mana hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana dan administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara, serta yang selanjutnya adalah hukum tentang peradilan dan administrasi negara. Lalu yang selanjutnya adalah subjek-subjek yang ada dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah pegawai negeri yang merupakan seseorang yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua ada jabatan, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab. Kemudian ada jawatan, dinas, dan badan usaha milik negara. Lalu yang keempat ada daerah-daerah swapraja dan swatantra. Lalu yang kelima adalah negara, yang dimana dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, negara berhak melindungi dan mengurus serta mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.